Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah materi dari uji independen T-test dan Main Whitney. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Raifa Rahmadani dengan NIM akhir 036. Saya Dian Pretipe dengan NIM akhir 124. Saya Kalis Ardian Faustina dengan NIM akhir 235. Saya Naila Dini Ramadhani dengan NIM akhir 321. Saya Zara Husmaratri dengan NIM akhir 330. Baik. Selanjutnya kita masuk pada teori dasar uji beda. Nah, dalam suatu penelitian, ini tuh sering muncul pertanyaan apakah terdapat perbedaan hasil antara dua kelompok yang diteliti. Nah, misalnya tuh antara sebelum dan sesudah perlakuan atau antara dua kelompok yang berbeda. Nah, uji beda ini merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih berdasarkan yang diperoleh sebelumnya. Nah, di sini perbedaan signifikan yang dimaksud ini merupakan selisih yang terjadi di mana tuh tidak hanya sekedar berbeda secara angka, tetapi benar-benar memiliki makna secara statistik dan tidak terjadi secara kebetulan. Nah, tujuannya ini untuk memastikan apakah dua kelompok itu benar-benar berbeda atau sebenarnya sama secara statistik dan membantu peneliti dalam mengambil keputusan. Misalnya, untuk menentukan apakah suatu perlakuan ini memberikan pengaruh atau tidak terhadap suatu variabel. Nah, contohnya yaitu ingin mengetahui apakah nilai siswa yang menggunakan metode belajar A ini tuh berbeda dengan metode belajar B. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis uji beda. Nah, dalam statistik, uji beda ini secara umum ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada uji pembagian yang dilakukan berdasarkan karakteristik data yang dianalisis secara asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum pengujian dilakukan. Di sini ada uji parametrik yang digunakan ketika data ini memenuhi syarat tertentu, seperti berdistribusi normal, memiliki variansi yang homogen, dan umumnya menggunakan data berskala interval atau rasio. Nah, karena menggunakan parameter statistik seperti rata-rata dan standar deviasi. Nah, uji parametrik ini biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi perbedaan antar kelompok. Nah, oleh karena itu, jadi seluruh asumsi itu terpenuhi, peneliti lebih disarankan menggunakan uji parametrik. Nah, namun dalam praktik penelitian, ini tuh sering banget ditemuin bahwa data yang tidak memenuhi asumsi. Nah, misalnya tuh data memiliki distribusi yang tidak normal, jumlah sampel yang terlalu kecil, atau terdapat nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, pada kondisi seperti ini tuh digunakan uji non-parametrik, di mana uji non-parametrik ini eh, lebih fleksibel karena tidak terlalu bergantung pada asumsi distribusi data dan dapat digunakan untuk data ordinal maupun data yang tidak normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji parametrik. Seperti yang kita ketahui, uji parametrik ini kan merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antar kelompok dengan syarat data memenuhi beberapa asumsi tertentu. Nah, karena menggunakan parameter, statistik seperti rata-rata dan standar deviasi, metode ini tuh mampu memberikan hasil yang lebih akurat dan memiliki kekuatan analisis yang lebih tinggi. Nah, salah satu alasan mengapa uji parametrik ini tuh banyak dilakukan karena
kemampuannya dalam mendeteksi perbedaan yang relatif kecil antar kelompok. Ini tuh jika asumsi-asumsi yang diperlukan ini terpenuhi, hasil yang diperoleh cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan metode yang non-parametrik. Nah, di sini ada beberapa contoh uji parametrik yang sering digunakan, seperti independent sample t-test untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berhubungan, Parite sample t-test untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Terus juga ada ANOVA, ini tuh juga untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji non-parametrik. Di sini, uji non-parametrik ini tuh merupakan metode statistik yang digunakan ketika data penelitian tersebut tidak memenuhi asumsi yang dipersyaratkan dalam uji parametrik. Nah, kondisi ini dapat terjadi ketika data tidak berdistribusi normal, jumlah sampel relatif kecil, dan terdapat banyak nilai outlier atau pencilan atau data yang digunakan hanya berskala ordinal. Nah, dalam situasi seperti ini tuh pengujian uji parametrik ini dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat sehingga diperlukan alternatif berupa uji non-parametrik. Nah, di sini tuh berbeda dengan uji parametrik yang menggunakan rata-rata dan standar deviasi uji non-parametrik. Ini tuh lebih banyak menggunakan peringkat atau ranking data sebagai dasar perhitungan. Karena tidak terlalu bergantung pada distribusi data, di mana metode ini tuh lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi penelitian. Nah, hal ini tuh yang membuat uji non-parametrik seperti yang sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, maupun survei yang menggunakan skala penilaian seperti skala Likert. Nah, di sini tuh ada syarat penggunaan dari uji non-parametrik, di mana di sini tuh tidak memerlukan data yang berdistribusi normal. Nah, lalu ada kelebihan juga dari uji non-parametrik ini, yang seperti yang saya sebutkan tadi, di mana dapat digunakan pada data yang tidak normal. Dan ini tuh sebagai alternatif yang lebih aman digunakan ketika asumsi parametrik tersebut tidak dipengaruhi. Nah, contohnya yaitu ada uji Mann-Whitney, di mana untuk membandingkan dua kelompok independen. Nah, di sini tuh mengapa uji beda ini tuh dilakukan? Nah, uji beda ini dilakukan tuh karena penelitian tidak cukup hanya melihat perbedaan angka secara kasat mata. Nah, terkadang dua kelompok ini memang memiliki nilai rata-rata yang berbeda, tetapi belum tentu perbedaan tersebut cukup besar untuk dianggap bermakna secara statistik. Nah, jadi diperlukan suatu metode yang dapat membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau hanya muncul karena variasi data yang bersifat acak. Nah, alasan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Nah, dengan adanya pengujian statistik, ini tuh peneliti dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, lalu ada faktor yang kedua yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, dalam berbagai bidang, hasil uji beda ini sering digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan atau tindakan tertentu. Misalnya, sekolah dapat memutuskan menggunakan metode pembelajaran baru apabila terbukti memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Selain itu, yang ketiga ada untuk membuktikan secara statistik atau membuktikan hipotesis hipotesis penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti itu biasanya memiliki dugaan awal mengenai adanya pengaruh atau perbedaan tertentu. Nah, melalui uji beda, dugaan tersebut dapat diuji secara objektif menggunakan data yang telah dikumpulkan dan hasilnya akan menunjukkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak nantinya. Nah, di sini kita ada alur pemilihan uji. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas.
dengan tujuan kita untuk mengetahui apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika setelah kita melakukan uji normalitas tersebut, jika hasilnya data tersebut berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut melakukan tes menggunakan metode independent sample t-test karena data tersebut telah memenuhi asumsi yang dibutuhkan. Namun berbeda jika hasilnya tidak berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan uji menggunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi data. Nah, jadi alurnya yaitu yang pertama uji normalitas, lalu kita menentukan distribusi data tersebut, dan yang ketiga kita baru bisa memilih jenis uji, bisa parametrik ataupun non-parametrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini adalah salah satu uji parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau dua variabel yang tidak saling berhubungan atau dua-duanya itu independen. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari kedua kelompok tersebut. Nah, syarat penggunaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu data harus berdistribusi normal, varians antar kelompok harus homogen, dan data berskala interval atau rasio. Untuk dasar analisisnya, yaitu perbandingan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata atau min dari masing-masing kelompok. Di sini kami menggunakan contoh kasus yaitu analisis perbedaan nilai siswa antara rombel A dan juga rombel B. Boleh di-share screen untuk perhitungan manualnya. Baik, di sini kita akan menghitung manual nilai antara rombel A dan juga rombel B menggunakan uji independent sample t-test. Untuk contohnya sudah ada yaitu rombel A dan juga nilai yang tertera. Boleh agak sedikit ke bawah. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menguji normalitas atau test of normality. Di mana karena kita sampelnya kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk, yaitu hasilnya ada di 0,9 dan 0,7, yang berarti data berdistribusi normal karena sig atau p-value-nya itu lebih dari 0,05. Setelah data dinyatakan normal atau berdistribusi secara normal, maka kita harus mengetes juga bahwa data tersebut yaitu homogen dengan cara uji homogenitas atau Levene. Boleh ke bawah lagi. Di sini hasilnya juga 0,9, yaitu di atas 0,05 yang berarti data bersifat homogen. Boleh ke atas yang sebelah sini untuk perhitungannya. Nah, setelah asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung uji independent t-test. Yang pertama yaitu diketahui N1 10 dan N2 10. N ini berarti jumlah variabel. Lalu tingkat signifikansi atau alfanya itu 5%. Tujuannya itu menguji apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara rombel A dan juga rombel B. Dan asumsinya data harus berdistribusi normal. Untuk H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai antara rombel A dan rombel B, sedangkan H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai antara rombel A dan juga rombel B.
Langkah pertama dalam perhitungan manual ini yaitu kita akan menghitung min atau rata-rata. Rumusnya yaitu sigma X dibagi dengan N. Kita jumlahkan keseluruhan nilai di rombel A, lalu kita bagikan dengan 10, yaitu hasilnya 58,7. Begitu juga dengan rombel B, caranya sama, dan hasilnya yaitu 73,1. Lalu yang kedua, kita akan menghitung varians. Menghitung varians ini caranya adalah dengan mengurangkan X dengan rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Jadi misalkan X yang pertama yaitu 60, lalu 60 kita kurangkan dengan rata-rata yang sudah ditemukan untuk rombel A tadi, yaitu 58,7, hasilnya adalah 1,3. Lalu untuk variansnya itu dari 1,3 kita akan pangkatkan 2, yaitu 1,69. Begitupun caranya sama semuanya untuk rombel A dan juga rombel B. Lalu setelah itu kita jumlah. Untuk rombel A jumlahnya ada 2070,1 dan untuk rombel B 1968,9. Nah, setelah diketahui untuk jumlah variansnya, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1. Karena dari variasinya tadi sudah ketemu, tinggal kita masukkan, lalu kita bagi dengan N min 1, yaitu 10 min 1, yaitu 9. Untuk ketemunya itu rombel A sebesar 230,011 sekian, dan untuk rombel B itu 218,766 sekian. Boleh ke bawah. Nah, langkah yang ketiga kita akan menghitung varians gabungan. Menghitung varians gabungan ini rumusnya yaitu SP pangkat 2 sama dengan N1 min 1 S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 S2 pangkat 2 per N1 plus N2 per min 2. Untuk pembaginya ini sama aja kayak biasanya itu disebut di DF, yaitu N1 plus N2 dikurang 2 hasilnya 18. Lalu untuk angkanya itu tinggal kita hitung, ketemunya ada di 14,97 sekian. Lalu yang keempat kita akan menghitung standar error atau SE, di mana rumusnya itu adalah SP akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Untuk pembaginya ini yaitu kita temukan 0,2, jadi tinggal dimasukkan angkanya, ketemu 6,699 sekian. Boleh ke bawah lagi? Oke, yang terakhir tinggal kita bandingkan antara T hitung dan juga T tabel. Tapi sebelumnya kita hitung dulu untuk T hitungnya. Rumusnya adalah X bar 1 min X bar 2 per SE, ketemunya ada di minus 2,152 sekian. Untuk T tabelnya itu alfanya ada di 0,025 karena dia dari 5% dibagi 2, dan untuk P-nya ini sama kayak DF tadi di 18, maka untuk T tabelnya ada di 2100. Maka untuk kesimpulannya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,15 lebih besar dari 2,10. Maka hasilnya H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai antara rombel A dan juga rombel B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney,
di mana uji Mann-Whitney ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen ketika data itu tidak berdistribusi normal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok tanpa harus memenuhi asumsi normalitas. Eh, Uji Mann-Whitney ini sendiri lebih fleksibel karena tidak bergantung pada distribusi normal. Dasar analisisnya yaitu perbandingan dilakukan berdasarkan peringkat atau ranking data dan bukan rata-rata. Contoh kasusnya itu perbedaan nilai ujian antara kelas online dan offline menggunakan uji Mann-Whitney. Di sini kita bisa lihat nilai ujian, perbedaan nilai ujian antara kelas online dan kelas offline. Eh, Kita akan analisis menggunakan uji Mann-Whitney. Yang pertama diketahui N1 nilai kelas online yaitu ada 10, N2 yang untuk kelas offline ada 10. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada perbedaan nilai antara pembelajaran online dan offline. Asumsinya data dianggap tidak berdistribusi normal sehingga menggunakan uji Mann-Whitney. Tingkat signifikasinya yaitu 0,05 atau 5%. H0 yaitu tidak ada perbedaan nilai antara kelas online dan offline, dan H1 ada perbedaan nilai antara kelas online dan offline. Di sini langkah awal yang kita lakukan yaitu mengurutkan semua nilai antara yang paling kecil hingga yang paling besar. Lalu kita cari peringkatnya. Namun jika ada nilai yang sama, ambil rata-rata antara peringkat awal mereka. Contoh, untuk nilai 70 ada di posisi keempat dan kelima. Maka kita cari rata-ratanya, yaitu 4 ditambah 5 dibagi 2, yaitu hasilnya 4,5. Maka kedua nilai antara eh, nilai yang keempat dan kelima mendapatkan ranking 4,5. Lalu jumlahkan masing-masing ranking pada kelompok. Rank R1 jumlahnya 55, R2 jumlahnya 155, R1 tambah R2 sama dengan 210. Lalu kita masuk ke hitung nilai uji U1, rumusnya N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1/2 dikurang R1. U2 N1 kali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1/2 dikurang R2. Maka nih untuk nilai U1 itu hasilnya 100 dan untuk U2 hasilnya 0. Eh, Jika lalu kita hitungnya yaitu min U1,U2 min 100,0, ambil yang paling kecil yaitu dapatnya 0. Maka U tabelnya itu 23 yaitu berasal dari ada tabel kritis Mann-Whitney. Jika U hitung itu lebih kecil dari U tabel, maka H0-nya ditolak. Namun jika U hitung itu lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima. Karena U hitungnya 0 lebih kecil dari U tabel yang 23, maka H0-nya ditolak. Lalu kita hitung Z, di mana rumusnya itu U dikurang mu U dibagi sigma U, di mana U itu nilai U hitung yang terkecil yaitu 0 dan mu U itu rata-rata distribusi U yaitu N1 kali N2/2. Lalu sigma U standar deviasi U itu rumusnya eh, N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1/12. Nggak, hitung untuk hitung mu itu sendiri N1 kali N2/2 yaitu 10 kali 10/2 sama dengan 50. Untuk menghitung sigma U eh, ada rumus lainnya yaitu akar dari N1 kali N2/12 dikali N1 tambah 1 dikurang sigma T 3 kurang T per N kali N kurang 1.
Maka kita hitung, di sini kita hitung dulu T, T pangkat 3 dikurang T, hasilnya itu seperti ini ya teman. Hasilnya 6. Lalu untuk sigma T pangkat 3 kurang T itu hasilnya 18 karena 6 tambah 6 ditambah 6. Lalu untuk sigma U-nya itu sendiri hasil hasilnya 13,214. Untuk Z-nya, untuk Z hitung 0 dikurang 50 per 13,214, maka hasilnya minus 3,784. Karena Z-nya tanda negatif, maka menunjukkan bahwa kelompok online itu memiliki ranking lebih rendah. Untuk nilai absolutnya Z itu 3,784. Z tabel eh, Z tabel al, nilai alfanya, nilai signifikasinya 0,05, maka dua sisi dikalikan 2, 1,96. Karena 3,784 itu lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. P-value-nya di P-value-nya lebih kecil dari 0,001. Nanti sesuai output SPSS. Lalu selanjutnya itu menghitung signifikansi menghitung signifikansi two-tail dan menghitung signifikansi two-tail dan signifikansi p-value, yaitu total kemungkinan susunan itu sama dengan kombinasi memilih 10 posisi dari 20 urutan kelompok online. Untuk kelompok online, maka C 20,10 sama dengan 20 faktorial dikali 10 faktorial dikali 10 faktorial. Hasilnya 184.756. Maka p-value satu sisi 1 per 184.756 sama dengan 0,00000541. Lalu p-value dua sisinya 2 dikali 0,00000541, hasilnya 0,000108. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktik SPSS, uji independen t-test. Yang pertama, kita ke variable view dulu. Terus di bagian name ini kita masukkan rombel. Dan di bawahnya kita masukkan nilai. Lalu untuk value-nya kita ganti. Untuk value-nya kita masukkan 1 untuk rombel A. Kita add. Dan masukkan kode 2 untuk rombel B. Lalu add lagi, kita klik OK. Terus kita masuk ke data view. Terus kita copy datanya dari Excel yang sudah di-share atau data kalian. Dan kita paste di sini. Dan kita klik ini agar kode value-nya ini terdeteksi.
Lalu kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Lalu untuk dependent listnya kita masukkan nilai dan vector listnya kita masukkan rombel. Terus klik plots dan pastikan yang tercentang ini ada vector level together, normality plots with test, lalu power estimation dan stem and leaf. Lalu klik continue dan klik OK. Untuk hasilnya nanti muncul di sini ya teman-teman. Ini agak loading, jadi kita lanjutkan ke tes yang selanjutnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, lalu Compare Means, klik yang Independent Sample T-Test. Nah, yang bagian tes variabelnya ini kita masukkan nilai, dan untuk rambelnya kita masukkan ke grouping variable. Lalu kita klik Define Groups. Lalu untuk grup 1 ini kita klik 1 dan grup 2 kita klik 2. Lalu klik Continue dan OK. Baik, untuk berikutnya kami akan menampilkan output independen di tesnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis hasil uji t-test manual dan SPSS. Di sini kita ada beberapa analisis yang dilakukan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Di SPSS tadi hasilnya seperti ini. Dan untuk rumus manualnya kita menggunakan rumus min dari X bar sama dengan sigma X per N. Dan rumus variance-nya kita dapatkan dari S pangkat 2 sama dengan sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Dan analisis yang kedua adalah analisis uji asumsi. Dari uji SPSS yang barusan kita lakukan, kita mendapatkan nilai signifikansi p-value sebesar 0,961. Karena 0,961 ini lebih besar dari 0,05, maka variance kedua kelompok ini dianggap homogen atau sama. Lalu lanjut ke analisis yang ketiga, ada analisis perbandingan uji independent sample t-test. Di sini kita membandingkan hasil uji manual dan menggunakan SPSS. Yang pertama ada pooled variance dan standar deviansi gabungan. Dari hasil manual, kita mendapatkan pooled variance-nya sebesar 224,39 dan deviasi gabungannya mendapatkan sebesar 14,9796. Dan di SPSS kita mendapatkan hasil pooled variance-nya sebesar 224,39 dan deviasi gabungannya sebesar 14,979. Karena hasilnya ini sama, maka dapat disimpulkan bahwa pooled variance dan standar deviasi gabungannya ini sangatlah akurat. Lalu yang kedua, kita mengecek nilai T-hitungnya. Dari hasil manualnya kita mendapatkan minus 2,15 dan di SPSS kita mendapatkan hasil yang sama yaitu minus 2,15. Sehingga hasil nilai T-hitung manual dan SPSS-nya ini sangatlah identik. Selanjutnya ada derajat bebas atau DF. Untuk hasil manual kita mendapatkan nilai 18 yang kita dapatkan dari N1 plus N2 dikurangi 2 yaitu 10 ditambah 10 dikurangi 2 sehingga hasilnya 18. Dan di SPSS juga kita mendapatkan nilai sebesar 18. Selanjutnya ada signifikansi atau p-value. Di SPSS ini menunjukkan two side P sebesar 0,045. Karena 0,045 ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ini ditolak. Sehingga
kita mendapatkan kesimpulan akhir analisis uji t-test ini, yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara rombel A sebesar 56,7 dan rombel B sebesar 73,1. Dan nilai Cohen's D sebesar minus 0,961 ini menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua kelompok masuk dalam kategori besar atau large effect, sehingga H0-nya ini ditolak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah uji manual NIU dengan SPSS. Langkah pertama itu, yang pertama kita buka data variable view, lalu di bagian nama kita isi dengan kelas dan nilai. Dan kita isi value dan tanda plus. Untuk value pertama itu 1 dengan label rombel dengan label online, dan value 2 dengan label offline. Lalu kita pencet OK. Lalu di data view, kita copy paste datanya. Lalu kita masuk ke uji asumsi dan juga normalitas. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, dan Explore. Kita masukkan nilai ke dependent list, dan juga klik Plots, lalu centang Normality, Plots with test. Ya, lalu oke. Dan untuk hasilnya ketemu, lalu kita minimize terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita masuk ke ujian WhatNaU. Yang pertama, langsung kita klik Analyze lagi. Lalu masuk ke non-parametric, lalu Legacy Dialogs. Dan to independent sample. Yang pertama kita masukin kelas ke grouping variable, lalu kita define groups, group 1-1, dan group 2-2. New. Dan nilai kita masukin ke test variable list. Klik OK. Dan langsung akan muncul hasil uji main WhatNaU. Selanjutnya untuk analisis, next. Oke, untuk analisis pertama, yaitu membandingkan min rank. Di sini terlihat bahwa terdapat hasil yang sama antara hasil hitung manual dan juga SPSS, di mana nilai min rank di kelas offline itu lebih tinggi dibandingkan nilai online, yaitu untuk nilai offline sendiri 155 dan untuk online sendiri 55, yang menunjukkan bahwa nilai offline itu secara umum lebih tinggi daripada nilai online. Next. Dan untuk selanjutnya,
Di sini bisa terlihat bahwa kelompok pertama atau online itu jauh lebih rendah, di mana hasilnya itu terdapat nilai negatif, dan di mana nilai negatif yang sangat besar itu menunjukkan bahwa perbedaannya itu sangat kuat atau jauh. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa nilai kelas offline itu secara konsisten lebih tinggi daripada kelas online, dan perbedaan tersebut sangat signifikan secara statistik. Selanjutnya, dan di sini untuk p-value sendiri, karena p-value kurang dari 0,05 bahkan kurang dari 0,001, maka H0-nya ditolak. Dan untuk estimasinya sendiri kurang dari 0,001, di mana di sini artinya probabilitas kesalahan itu sangat kecil, sehingga maknanya hasil tersebut itu sangat signifikan. Next. Oke. Baik, sekian dari penyampaian materi dari kami selaku kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.